Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika uji kompetensi 8. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Uji kompetensi 8 Ibu bahas terlebih dahulu anak-anak karena ada permintaan dari beberapa anak Ibu. Baik, Ibu mulai dari soal A pilihan ganda nomor 1. Sebuah dadu dirancang sedemikian hingga jumlah angka pada alas dan atas selalu sama untuk setiap posisi dadu. Jaring-jaring dadu tersebut adalah, perlu anak-anak ketahui bahwa jumlah sisi alas dan atas pada sebuah dadu adalah 7. Baik, Ibu mulai dari soal pilihan jawaban A anak-anak. Di sini apabila alasnya 6, maka loncat 1, maka sisi atasnya 3, jumlahnya 9. Selanjutnya, apabila sisi alasnya 4, maka sisi atasnya 1, apabila dijumlah 5. Apabila sisi alasnya 5, maka sisi atasnya 2, maka jumlahnya adalah 7. Karena jumlahnya berbeda, 9, 5, dan 7, maka ini bukan pilihan jawaban, karena jumlahnya tidak sama. Selanjutnya, untuk B anak-anak, pilihan jawaban B, untuk alas 5, atasnya 4, berarti jumlahnya 9. Untuk sisi alas ini 6, ini atasnya adalah 2 anak-anak, loncat 1, 2, 6 tambah 2, 8. Selanjutnya untuk sisi alas 3, atasnya 1, jumlahnya 4. Ini jumlahnya juga berbeda, jadi bukan pilihan. Selanjutnya pilihan jawaban C. Ini untuk sisi alas 4, maka sisi atasnya 2, 4 ditambah 2, 6. Selanjutnya untuk sisi alas 6, loncat 1, berarti sisi atasnya 1 kalau dijumlah 7. Selanjutnya apabila sisi alas 5, loncat 1, sisi atasnya 3, jumlahnya 8. Ini juga jumlahnya tidak sama, berarti bukan pilihan jawaban. Selanjutnya soal yang pilihan D anak-anak. Ini mari kita amati. Untuk sisi alas 4, sisi atasnya 3, 4 tambah 3, 7. Selanjutnya untuk sisi alas 6, sisi atasnya loncat 1, 1. Ini jumlahnya 7. Selanjutnya ini untuk sisi alas 5, maka sisi atasnya loncat 1 adalah 2, 5 tambah 2, 7. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Soal nomor 2 anak-anak. Disediakan kawat yang panjangnya 6 meter, akan dibuat kerangka balok berukuran 13 cm x 9 cm x 8 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat dari kawat tersebut adalah, baik Ibu bahas untuk soal nomor 2, ini sudah Ibu sketsakan. Untuk bangun baloknya, panjangnya 13 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Di mana panjang dari kawat, Ibu tulis PK adalah 6 meter sama dengan 600 cm. Ini kawat ini tersedia untuk membuat kerangka balok. Apabila kita membuat kerangka balok, itu artinya kita mencari panjang dari seluruh rusuk balok. Rumus untuk panjang seluruh rusuk balok, panjang seluruh rusuk pada balok adalah 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi, sama dengan 4 kali panjangnya tadi 13 ditambah 9 lebarnya ditambah 8. Ini sama dengan 4 kali ini 13 ditambah 9 adalah 22 ditambah 8 30 cm, sama dengan 4 kali 30 120 cm. Jadi apabila kawat yang tersedia adalah 600 cm, maka banyak kerangka yang bisa dibuat adalah 600 cm dibagi 120
20 cm. Ini cm dengan cm Ibu coret-coret. Nolnya juga tinggal 60 dibagi 12, 5. Maka kita bisa membuat 5 buah. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 3. Sebuah balok berukuran panjang 3x plus 2 cm, lebar x plus 5 cm, dan tinggi 2x min 4 cm. Jika jumlah panjang rusuknya 156 cm, maka nilai x adalah, baik anak-anak, ini kalau panjang seluruh rusuk ini 156 cm, maka kita gunakan mencari x ini, kita gunakan rumus panjang seluruh rusuk. Rumusnya adalah 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Ini sama dengan panjang seluruh rusuk. Baik, ini 4 kali panjangnya adalah 3x plus 2. Selanjutnya ini ditambah lebarnya adalah x plus 5. Selanjutnya ditambah tingginya adalah 2x min 4. Ini sama dengan panjang seluruh rusuknya adalah 156. Ini 4-nya Ibu pindah ruaskan anak-anak. Ini sekaligus Ibu buka tanda kurungnya, 3x plus 2 plus x plus 5 plus 2x, ini positif dikali negatif, 4 sama dengan 156. Di sini pengali 4-nya pindah ruas menjadi pembagi. Ini selanjutnya 3x ditambah x 4x ditambah 2x 6x. Ini selanjutnya 2 ditambah 5 7 dikurang 4 3 plus 3 sama dengan 156 dibagi 4 itu 39. Selanjutnya 6x sama dengan 39. Ini 3-nya Ibu pindah ruaskan. Kalau ini plus 3 pindah ruas menjadi min 3. Ini 6x sama dengan 36. Selanjutnya x sama dengan 36 per 6. Ini x sama dengan 6. Nilai x sama dengan 6 anak-anak. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Soal nomor 4 anak-anak. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah, baik Ibu bahas untuk soal nomor 4 ini anak-anak. Ini Ibu jelaskan bahwa bangun ini adalah bangun prisma, tapi ini prisma segi apa? Mari kita amati. Sisinya ada 5 anak-anak. Untuk bangun prisma segi n, maka banyak sisinya adalah n plus 2. Di sini diketahui n plus 2 sama dengan 5. Berarti n sama dengan 5 min 2, n sama dengan 3. Dari sini sudah bisa diketahui sebenarnya ini adalah ciri dari prisma segitiga. Tapi kita gunakan yang kedua, ada 9 rusuk anak-anak. Ibu tuliskan di sini banyak rusuk untuk prisma segi n. Banyak rusuknya adalah 3n. Ini 3n sama dengan 9, n sama dengan 9 per 3. Berarti n sama dengan 3. Ini juga sudah menunjukkan bahwa dia adalah prisma segi 3. Selanjutnya titik sudut anak-anak. Banyak titik sudut pada prisma segi n, banyak titik sudutnya adalah 2n. Ini 2n sama dengan 6. N sama dengan 6 per 2. Ini berarti n sama dengan 3. Berarti banyak titik sudutnya ada 6 dan n-nya 3. Dari ketiga sifat ini sudah menunjukkan bahwa bangun ini adalah prisma segi 3.
Kalau Ibu gambarkan untuk sketsanya anak-anak, ini banyak sisinya, berarti ada 5 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tepat apabila prisma ini adalah prisma segitiga. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Soal nomor 5 anak-anak. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm. Luas permukaan kubus adalah, baik, ini diketahui dalam soal panjang seluruh rusuk kubus adalah 96 cm anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwa bangun kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Berarti 12 kali panjang rusuk itu sama dengan panjang seluruh rusuk. 12 kali R sama dengan 96 cm. R sama dengan 96 cm dibagi 12. Berarti panjang rusuknya adalah 8 cm. Selanjutnya kita diminta untuk mencari luas permukaan dari kubus. Luas permukaan kubus adalah karena keenam sisinya berbentuk persegi yang kongruen, maka luas permukaannya adalah 6 kali rusuk kuadrat, atau rusuk kuadratnya ini adalah luas persegi. Sama dengan 6 kali 8 cm dikali 8 cm. Ini sama dengan 64 dikali 6. Ibu hitung dulu di sini anak-anak. 64 dikali 6. 4, 2, 3, 8. Sama dengan 384 cm persegi. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Soal nomor 6 anak-anak. Suatu balok memiliki luas permukaan 516 cm persegi. Jika panjang dan lebar balok masing-masing 15 cm dan 6 cm, maka tinggi balok tersebut adalah, baik, Ibu bahas soal nomor 6 anak-anak. Tadi diketahui luas permukaan balok adalah 516 cm persegi. Selanjutnya, panjang balok adalah 15 cm dan lebar balok adalah 6 cm. Kita diminta untuk mencari tinggi balok. Baik, Ibu bahas anak-anak, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan balok, yaitu 2 kali PL plus PT plus LT, ini sama dengan luas permukaan. 2 kali, ini tadi P nya 15, L nya adalah 6, ditambah P nya 15, T nya masih dicari, dan ditambah lagi L nya 6 dikali T, ini sama dengan 516. Selanjutnya 2 Ibu pindah ruaskan, sekalian ini kita kalikan anak-anak yang dalam kurung. 15 dikali 6 90 ditambah dengan 21T anak-anak, ini sama dengan 516 per 2. Ini 90 ditambah 21T sama dengan 516 dibagi 2, 500, 250, 258. Selanjutnya 21T sama dengan 258 dikurang 90. Ini Ibu kurangkan dulu. 8, 6, 1. 168, ini 21T. Selanjutnya T sama dengan 168 per 21. Ini T sama dengan 8. T-nya sama dengan 8 cm anak-anak. 8 cm. Mari kita cari pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban yang tepat
adalah pilihan jawaban C, 8 cm. Soal nomor 7 anak-anak. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 108 cm persegi, maka tinggi prisma tersebut adalah titik-titik. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 7 ini anak-anak. Tadi diketahui dalam soal bahwa alas dari prisma ini berupa segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Tentu saja ini sisi miringnya adalah yang 5 cm anak-anak. Dan diketahui luas permukaan prisma adalah 108 cm persegi. Kita diminta untuk mencari tinggi prisma. Baik, Ibu bahas soal nomor 7 ini anak-anak. Kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas yang berupa segitiga ini anak-anak. 2 kali luas alas Ibu nyatakan dalam A besar saja anak-anak. Bisa juga anak-anak menyatakan dalam LA. Luas alas ini sama dengan dinyatakan dalam A besar. Ditambah dengan luas sisi tegak ini sama dengan luas permukaan. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku anak-anak. Jadi di sini Ibu tuliskan 2 kali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah dengan luas sisi tegaknya adalah keliling alas dikali dengan tinggi sama dengan luas permukaan. Ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu anak-anak. Dibagi 2 1, dibagi 2 1. Tinggal alas kali tinggi. Alas pada tinggi segitiga ini dituliskan tinggi segitiga, alasnya 3, tingginya 4 anak-anak. Alasnya 3, tingginya 4 ditambah dengan keliling alas 3 tambah 4 tambah 5, 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali tinggi ini sama dengan luas permukaannya adalah 108. Ini sama dengan 12 ditambah dengan 7 12T. 12T sama dengan 108. Selanjutnya 12T sama dengan 108. 12 itu pindah ruas menjadi pengurang. Selanjutnya 12T sama dengan 96. T sama dengan 96 per 12. Jadi T sama dengan 8 cm. Baik, kita cari pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 7 anak-anak. Ini pilihan jawaban yang tepat 7 cm adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 8 anak-anak. Jika tinggi prisma adalah 20 cm, luas permukaan prisma tersebut adalah, baik anak-anak, untuk soal nomor 8 ini ada unsur-unsur dari prisma ini yang belum diketahui sehingga tidak bisa memenuhi untuk mencari luas permukaan prisma. Oleh karena itu Ibu mohon maaf, Ibu untuk soal nomor 8 ini Ibu tidak Ibu bahas. Soal nomor 9 anak-anak. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm dan tinggi segitiga bidang tegaknya 10 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah, baik, Ibu bahas soal nomor 9 anak-anak. Ini sudah Ibu sketsakan untuk gambar limasnya. Sisinya adalah persegi, berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm anak-anak, 5 cm. Selanjutnya tinggi segitiga bidang tegaknya adalah di sini 10 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan. Baik, Ibu bahas luas permukaan pada limas adalah luas alas
Ini Ibu nyatakan dalam A besar ditambah dengan luas sisi tegak. Baik, untuk luas alasnya berbentuk persegi anak-anak, berarti sisi dikali sisi. Ditambah untuk sisi tegaknya, ini karena alasnya berbentuk persegi, maka ini adalah 4 kali luas segitiga. 4 kali alas kali tinggi segitiga dibagi 2. Ini sama dengan sisi kali sisi, 5 dikali 5 ditambah, ini Ibu sederhanakan dulu anak-anak, bagi 2 1 dibagi 2 2. Tinggal 2 kali alasnya 5 anak-anak. Di sini 5 Ibu tuliskan di sini 5 dikali tinggi segitiganya adalah 10. Ini sama dengan 25 ditambah 2 dikali 5 10 dikali 10 100. Ini sama dengan 25 ditambah 100 sama dengan 125 cm persegi. Mari kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Untuk soal nomor 9 ini, pilihan jawaban yang tepat 125 cm persegi adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 10 anak-anak. Sebuah limas tingginya 8 cm dan tinggi rusuk tegaknya adalah 10 cm. Jika alasnya berbentuk persegi, maka luas permukaan limas adalah, baik, ini sudah ada gambarnya anak-anak. Ini adalah limas TABCD dengan tinggi TP anak-anak. Tingginya adalah TP dengan tinggi 8 cm dan tinggi rusuk tegaknya di sini diketahui tinggi rusuk tegaknya adalah 10 cm. Selanjutnya kita diminta untuk mencari luas permukaan limas. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 10 ini anak-anak. Ini tadi sudah diketahui tinggi limas dan tinggi dari rusuk yang berwarna merah ini 10 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan anak-anak. Ini luas permukaan sama dengan luas alas, karena alasnya tadi berbentuk persegi anak-anak. Luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Ini sama dengan luas alasnya adalah sisi kali sisi, tapi di sini sisinya belum diketahui anak-anak. Nanti kita cari sisi dikali sisi ditambah dengan 4 segitiga sama kaki yang kongruen, yaitu 4 kali alas kali tinggi segitiga dibagi 2. Ini sama dengan, ini kita cari terlebih dahulu untuk sisinya anak-anak. Sisi AB ini kita cari menggunakan teorema Pythagoras dengan segitiga TPI. Ini tadi diketahui TP 8 dan TI sama dengan 10. Kita gunakan triple Pythagoras 3, 4, 5. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, 3 kali 2 6. Berarti panjang PQ 6, berarti panjang AB adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Selanjutnya di sini AB 12, BC juga 12. Ini sama dengan 12 dikali 12 ditambah dengan, ini kita sederhanakan dulu anak-anak, dibagi 2 1 dibagi 2 2. Selanjutnya 2 kali alasnya ini adalah 12 anak-anak. 12 dikali tinggi segitiganya adalah 10. Ini sama dengan 12 kali 12 144 ditambah dengan 2 kali 12 24 dikali 10 240. Jadi luas permukaannya sama dengan 144 ditambah 240 anak-anak, 384 cm persegi. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Soal nomor 11 anak-anak.
Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Maka luas permukaan balok adalah, baik ini sudah Ibu sketsakan tuh baloknya, panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya adalah 4 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan. Untuk ini Ibu gunakan cara cepat anak-anak agar mudah. Caranya ini kita kalikan, panjang ini kita kalikan lebar 12 dikali 6, ini sama dengan 72 cm persegi. Langkah selanjutnya, lebar ini kita kalikan tinggi, 6 dikali 4 sama dengan 24 cm persegi. Langkah ketiga, 4 kita kalikan 12, 4 dikali 12, tinggi dikali panjang anak-anak, sama dengan 48 cm persegi. Selanjutnya kita jumlahkan, ini 0, 4, 1, 10, 14, 144 cm persegi. Karena ini luasnya, misalnya ini luas alas, maka luasnya adalah 2 kali alas dengan tinggi, selanjutnya kanan dengan kiri, depan dengan belakang. Maka langkah selanjutnya adalah kita kalikan 2. Dikali 2, ini cm persegi anak-anak. 2 kali 4, 8, 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2. Jadi luas permukaannya adalah 288 cm persegi. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 12 anak-anak. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 12 cm. Luas permukaan prisma tersebut jika tingginya 12 cm adalah, baik Ibu bahas untuk soal nomor 12 ini anak-anak. Ini tadi diketahui diagonal yang pertama dari belah ketupat ini sudah Ibu sketsakan. Ini belah ketupat anak-anak, alasnya. Ini panjang diagonal yang pertama adalah 16 cm. Selanjutnya panjang diagonal yang kedua adalah 12 cm. Dan tinggi dari prisma ini adalah 12 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan prisma. Ini sebelum kita mencari luas permukaan prisma anak-anak, kita cari terlebih dahulu panjang sisi dari belah ketupat ini terlebih dahulu anak-anak. Ini kita gunakan untuk mencari luas dari sisi tegak prisma ini. Ini Ibu keluarkan untuk satu segitiga yang ini. Apabila panjang D2 ini 12 cm, maka panjang dari sini adalah 6 cm. Ini setengahnya anak-anak, berarti di sini 6. Selanjutnya, apabila panjang diagonal yang pertama ini tadi 16, maka setengahnya adalah 8. Ibu tulis 8 di sini. Ini siku-siku di sini. Maka panjang dari sisi miringnya atau hipotenusanya dari segitiga siku-siku ini adalah, kita gunakan triple Pythagoras 3, 4, 5. 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Berarti panjang sisi dari bangun belah ketupat ini adalah 10 cm. Selanjutnya kita cari luas permukaannya anak-anak. Luas permukaan dari prisma ini adalah 2 kali luas alas anak-anak, karena luas alas dan luas sisi atasnya sama. 2 kali luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya. Ini 2 kali, karena alasnya berbentuk belah ketupat anak-anak, berarti rumusnya adalah D1 dikali D2 dibagi 2. Ditambah keseluruhan luas sisi tegak adalah keliling anak-anak. Kelilingnya dari ini, keliling dari sisi alas ini tadi dikalikan dengan tinggi. Kelilingnya adalah 4 kali sisi dikali dengan 4 kali sisi ini dikalikan dengan
tingginya adalah 12, atau Ibu tulis dulu dikali T anak-anak. Selanjutnya kita masukkan, ini sama dengan 2 kali D1 nya tadi 16 dikali 12 dibagi 2, ditambah dengan 4 kali sisinya tadi 10 dikali lagi dengan tingginya adalah 12. Ini sama dengan, kita sederhanakan, dibagi 2, 1 dibagi 2, 1. Selanjutnya 16 dikali 12, 192 anak-anak. 192 ditambah dengan ini 48, 480. Ini sama dengan 276, 672 cm, 672 cm persegi. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. 672 cm persegi. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Soal nomor 13 anak-anak. Jika luas permukaan kubus adalah 96 cm persegi, maka panjang tusuk kubus tersebut adalah, perlu anak-anak ketahui bahwa luas permukaan kubus merupakan 6 kali dari luas sisinya dan sisinya berbentuk persegi, maka luas permukaan kubus itu adalah 6 kali rusuk dikuadratkan. Itu sama dengan luas permukaan kubus. 6 kali rusuk kuadrat sama dengan diketahui dalam soal 96 cm persegi. R kuadrat sama dengan 96 per 6. Di R kuadrat sama dengan 96 dibagi 6, 16. Jadi R sama dengan akar dari 16. Jadi panjang R-nya adalah 4. Jadi panjang rusuknya adalah 4 cm anak-anak. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Soal nomor 14 anak-anak. Volume balok yang berukuran 13 cm kali 15 cm kali 17 cm adalah, baik, Ibu bahas soal nomor 14 ini anak-anak. Volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan 13 cm dikali 15 cm dikali 17 cm. Sama dengan, Ibu kalikan dulu di sini anak-anak. 13 dikali 15, 5, 1, 5, 6, 3, 1. Ditambahkan 5, 9, 1. Dikalikan lagi 17. 5, 3, 6, 3, 6, 6, 6. 1 kali 7, 7, 13. 5, ini 5, 9, 1. Tambahkan dulu 5, 1, ini 1, 3, 3. 3.315 anak-anak. 3.315 cm kubik. Ini untuk volume balok. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A anak-anak. 3.315 cm kubik. Soal nomor 15 anak-anak. Suatu prisma tegak yang alasnya merupakan segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 6 cm, maka volume prisma tersebut adalah, baik, Ibu bahas untuk soal nomor 15 ini anak-anak. Sudah Ibu sketsakan untuk prismanya. Ini karena sisi-sisi segitiga adalah 3, 4, 5. Tentu saja ini anak-anak sudah mengetahui bahwa ini adalah triple Pythagoras. Maka Ibu tuliskan di sini anak-anak 3, 4, 5. Dan yang merupakan hipotenusa tentu saja 5-nya. Baik, selanjutnya panjang rusuk tegaknya atau tingginya adalah 6. Kita diminta untuk mencari volume prisma. Volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Kita
Kita cari luas alasnya karena berbentuk segitiga, alas kali tinggi dibagi 2, ini tinggi segitiga dikali dengan tinggi prisma. Sama dengan alasnya 3 dikali 4 dibagi 2 dikali tinggi prisma adalah 6. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan dulu, dibagi 2, 1 dibagi 2, 2. Tinggal 3 kali 2, 6, 6 dikali 6, 36. Jadi volume prisma adalah 36 cm kubik. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Nomor 16 anak-anak. Halimah membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gipsum dengan luas alas 200 cm persegi dan tingginya 9 cm. Harga gipsum per liternya adalah Rp15.000. Rupiah minimal uang Halimah yang harus dikeluarkan untuk membuat model balok adalah, baik ini model balok padatnya sudah Ibu gambarkan anak-anak. Diketahui tadi luas alasnya dari balok ini adalah 200 cm persegi. Selanjutnya tingginya adalah 9 cm. Kita cari terlebih dahulu volume baloknya anak-anak. Volume balok, karena balok itu merupakan salah satu bentuk prisma tegak segi 4, maka bisa kita cari dengan rumus luas alas dikali tinggi. Luas alasnya 200 cm persegi dan tingginya adalah 9 cm. Maka volumenya adalah 1800 cm kubik. Karena tadi harga gipsum itu per liter anak-anak, maka ini untuk volumenya kita ganti dulu dalam liter. Perlu anak-anak ketahui bahwa satuan cm kubik itu sama dengan mililiter. Jadi kalau kita jadikan liter itu naik 3 tingkat, kita bagi 1000 menjadi 1,8 liter. Baik, harga per liternya 15.000 anak-anak, berarti rupiah yang harus dikeluarkan adalah 1,8, Ibu tulis 18/10 dikali 15.000. Sama dengan ini nolnya bisa 1, nolnya masih ada 2, 2 tinggal 18 dikali 15. 0, 4, 9, 8, 1, 0, 7, 2. Berarti tinggal 270. Berarti harganya adalah 27.000 anak. Ini 27.000. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 17 anak-anak. Sebuah kotak panjangnya 1,5 kali lebar dan 4,5 kali tingginya. Jumlah semua rusuk 408 cm. Maka volume dan luas permukaannya berturut-turut adalah, baik Ibu bahas soal nomor 17 anak-anak. Ini kotak ini tentu saja berbentuk balok. Ibu mulai dari panjang, diketahui panjangnya adalah 1,5 kali lebarnya. Ini kalau kita jadikan pecahan biasa, dikali, ditambah menjadi 3/2 lebar. Kalau kita jadikan dalam bentuk lebar, ini yang diketahui, yang ditanyakan lebarnya, ini berarti lebar sama dengan 2/3 panjangnya. Selanjutnya panjang sama dengan 4,5 kali tingginya. 4,5 kali tinggi. Kita jadikan pecahan biasa, dikali ditambah menjadi 9/2 tinggi. Berarti tingginya sama dengan 2/9 panjangnya. Selanjutnya diketahui panjang seluruh rusuk. Panjang seluruh rusuknya adalah 408 cm anak-anak. Kalau mencari kita masukkan ke dalam panjang seluruh rusuk, maka kita masukkan ke dalam rumus 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi, ini sama dengan panjang seluruh rusuk. Ini tinggal kita masukkan anak-anak.
Ini 4 kali panjangnya tadi P. Selanjutnya L-nya adalah 2/3 P. Dan tingginya adalah 2/9 P. Ini sama dengan 408. Selanjutnya ini kita jadikan per 9 anak-anak. Ini kita jadikan per 9. Berarti 1P ini 9/9 ditambah, ini dikali 3, 6/9 ditambah, dikali 1 karena per 9 anak-anak, ditambah 2, P ini sama dengan 408/4. Ibu pindah luaskan di sini. Ini sama dengan 17/9. P sama dengan 102. Selanjutnya P sama dengan 102 dikali 9/17. Ini kalau kita kalikan anak-anak, ini kita sederhanakan, dibagi 17 1, dibagi 17 6. Tinggal P sama dengan 9, 6 kali 9 54. Berarti diketahui P-nya adalah 54 cm. Kita cari L anak-anak. L-nya sama dengan 2/3 dari 54. Ini sama dengan sini 1, sini 18. L-nya sama dengan 36 cm. Selanjutnya T. T sama dengan 2/9 kali 54. Bagi 91 dibagi 96. Berarti 2 kali 6 12 cm. Kita cari volumenya anak-anak. Volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini sama dengan 54 cm dikali 36 dikali 12. Ini kalau anak-anak ibu sudah menghitung anak-anak. Kalau anak-anak menghitung, nanti silahkan dihitung. Hasilnya adalah 23328. 23328 cm kubik. Untuk volume 23.328 sebenarnya hanya ada pada jawaban A. Kalau kita tidak mau menghitung luas permukaannya, kemungkinan besar jawabannya adalah A. Tetapi ibu hitung dulu untuk luas permukaannya anak-anak. Luas permukaan ini sama dengan, ibu sketsakan di sini saja biar mudah anak-anak. Ini panjangnya tadi 54, lebarnya 36, dan tingginya tadi adalah 12. Ini selanjutnya ibu pakai cara cepat saja anak-anak. Ini 54 kita kalikan 36, 54 kali 36 itu sama dengan 1944. Selanjutnya 36 kali 12 ini sama dengan 432, dan 12 kali 54, 12 dikali 54 ini sama dengan 648. Nanti anak-anak silahkan menghitung kembali anak-anak. Ini 4, 1, 2, 1, 0, 2, ini 3. Selanjutnya kita kalikan 2. Ini 8, 4, 0, 6. 6048 cm persegi. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah tetap pilihan jawaban A. Volumenya 23.328 cm kubik dan luas permukaannya adalah 6.048 cm persegi. Pilihan jawaban A, anak-anak. Nomor 18 anak-anak. Suatu kolam renang diisi penuh oleh air mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebar 6 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter dan terus melandai sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air dalam kolam?
Baik, kalau kita amati kolam ini anak-anak, yang dangkal ini 1 meter dan yang paling dalam 4 meter. Kalau kita amati bangun ini merupakan bangun prisma dengan alas yang berbentuk trapesium siku-siku. Di sini siku-sikunya anak-anak, di permukaannya sini, ini disebut dengan sisi alas pada trapesium. Ibu tuliskan sisi atas trapesium 1 meter. Ini sisi bawah pada trapesium, sisi bawahnya 4 meter. Selanjutnya ini adalah tinggi trapesium siku-siku itu anak-anak. Tinggi trapesium adalah 20 meter dan 6 meter ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma adalah 6 meter. Selanjutnya kita hitung volumenya anak-anak. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita masukkan ke dalam rumus trapesium, luas trapesium yaitu atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi trapesium. Ini kali tinggi trapesium dulu, tinggi trapesium, setelah itu dikali dengan ini tinggi prisma anak-anak, dikali dengan tinggi prisma. Ini sama dengan sisi atasnya 1, bawahnya 4, dibagi 2, dikali tinggi trapesium 20, dikali lagi tinggi prisma 6 meter. Ini kita sederhanakan dulu, dibagi 2 1, dibagi 2 10. Tinggal 5 kali 10 kali 6. Ini sama dengan 300 meter kubik. Kalau kita jadikan liter meter kubik itu sama dengan kiloliter. Kalau kita jadikan liter, ini turun 3 tingkat, berarti dari kiloliter ke liter turun 3 tingkat dikali 1000 atau ditambah 0,3. Jawabannya 300.000 liter anak-anak. 300.000 liter. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 19 anak-anak. 3 kubus berukuran 1 meter kubik, 8 meter kubik, dan 27 meter kubik ditumpuk seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan jumlah luas permukaan tumpukan. Baik, ini kalau kita amati ini tumpukannya anak-anak. Ini kita cari terlebih dahulu panjang rusuk untuk tiap-tiap kubusnya anak-anak. Ini untuk yang pertama, V1 volumenya adalah 1 meter kubik, berarti untuk mencari panjang rusuknya R1, akar pangkat 3 dari 1 meter kubik sama dengan 1 meter. Selanjutnya untuk kubus yang kedua volumenya adalah 8 meter kubik, maka panjang R2 adalah akar pangkat 3 dari 8 meter kubik sama dengan 2 meter. Selanjutnya V yang ketiga, ini yang paling bawah, volumenya adalah 27 meter kubik. Maka R3 adalah akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 meter. Selanjutnya kalau kita amati anak-anak, ini kalau kita diminta mencari luas permukaan tumpukan, maka dari atas ini luas yang paling atas ini kita gunakan untuk menutup yang bawah ini, dan luas dari tumpukan 1 dan 2 ini kita tutupkan untuk yang paling bawah, sehingga untuk kubus yang paling bawah ini luasnya penuh, yaitu 6 kali luas persegi. Ibu bahas untuk luas permukaan tumpukan anak-anak. Luas permukaan tumpukan ibu mulai dari bawah, berarti yang paling bawah penuh 6 kali R3 kuadrat sama dengan 6 kali rusuknya 3 meter 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat 9 dikali 6 54 meter persegi. Selanjutnya untuk yang kedua anak-anak, ini tumpukan kedua, tentu saja yang kelihatan hanya 1, 2, 3, 4 bagian samping, atas dan bawah sudah tidak. Berarti 4 kali R2 kuadrat sama dengan 4 kali, tadi 2 meter anak-anak rusuknya 2 kuadrat.
2 kuadrat 4 dikali 4, 16 meter persegi. Selanjutnya yang paling atas juga tinggal yang samping 4 ini, 4 persegi, karena yang tutupnya ini tadi sudah untuk menutup ke bawah. Berarti 4 kali R1 kuadrat sama dengan 4 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 dikali 4 meter persegi. Kalau kita jumlahkan 4, 1, 74 meter persegi. Mari kita cari di sini di pilihan jawaban. Ternyata di pilihan jawaban tidak ada. Kita tulis saja tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 20 anak-anak. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 2 satuan. Titik O adalah titik potong 2 diagonal pada bidang BCFG. Jarak titik O ke bidang BCEH adalah titik-titik satuan. Ibu bahas soal nomor 20 ini anak-anak. Ini untuk kubus ABCD EFGH sudah Ibu gambarkan anak-anak, dan kubus ini mempunyai panjang rusuk 2 satuan. Panjang rusuknya 2 satuan, dan di sini tadi diketahui dalam soal titik O merupakan titik potong diagonal pada bidang BCGF. Ini tadi di buku ditulis BCFG. Yang dimaksud adalah BCGF, sama saja anak-anak. Ini titik O ada di sini. Selanjutnya kita diminta untuk mencari jarak titik O ini dengan bidang BCHE. Ini yang dimaksud dengan jarak titik O dengan bidang BCHE adalah jarak OT. Ini anak-anak sudah Ibu gambarkan. Ini Ibu beri bantuan dengan segitiga ORS. Yang dimaksud dengan jarak titik O dengan bidang BCHE adalah titik OT. Ini karena posisi jaraknya harus tegak lurus. Ini untuk mencari panjang OT kita gunakan segitiga SOM ini. Ibu keluarkan di sini. Ini Ibu beri tulisan di sini O, di sini T. Untuk mencari jarak OR, kalau kita amati, panjang OR ini adalah tepat setengah dari GH. OR sama dengan setengah GH. Ini sama dengan setengah dikali 2, berarti sama dengan 1 satuan. Di sini Bu beri R anak-anak, di sini S. Ini 1. Selanjutnya panjang OS itu adalah setengah dari CG. Panjang OS sama dengan setengah CG, sama dengan setengah dikali 2, sama dengan 1. Panjang OS 1. Karena segitiga ini siku-siku di sini anak-anak. Karena segitiga ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki, maka panjang RS ini adalah di sini sisinya 1, ini siku-siku sama kaki anak-anak. Ibu beri tanda dulu. Berarti panjang RS ini atau hipotenusanya adalah di sini 1, di sini 1 akar 2, atau cukup Ibu tulis akar 2. Selanjutnya, untuk mencari panjang TO ini bisa kita gunakan luas dari segitiga ROS. Segitiga ROS ini sama dengan luas segitiga ROS. Luas segitiga ROS bisa kita cari dengan 2 cara, yaitu alasnya RS dikali TO dibagi 2. Ibu tulis di sini RS dikali TO dibagi 2. Ini sama dengan cara yang kedua untuk mencari luasnya, yaitu OS dikali OR dibagi 2. Ini siku-siku di sini. OS dikali OR dibagi 2.
Ini selanjutnya dibagi dua Ibu coret-coret anak-anak. RS tadi akar 2 dikali TO ini sama dengan OS-nya 1 dikali ON-nya juga 1. Ini sama dengan TO sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 per akar 2. Selanjutnya ini TO per akar 2 anak-anak. Ini selanjutnya kita kalikan akar 2 untuk merasionalkan anak-anak. Setengah akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ini sama dengan akar 2 per akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Ini berarti panjang TO atau jarak dari titik O ke bidang BCHE adalah akar 2 per 2 satuan. Jaraknya tadi adalah akar 2 per 2 satuan anak-anak. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 20 anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.